Ya, jumpa lagi dengan saya di channel Doyan Belajar. Ya, kali ini saya akan membahas soal-soal lanjutan dari video sebelumnya. Untuk sebelum kita mulai pembahasan, nanti jika dalam pembahasan soal ada kunci jawaban yang kurang pas, teman-teman bisa membantu saya untuk membenarkan dengan cara memberikan komen jawaban yang benar pada kolom komen. Ya, sekarang nomor 66. Seorang guru berencana membeli dan membaca buku tentang asesmen pembelajaran. Rencana tersebut menunjukkan keinginan guru mengembangkan ciri A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi sosial, C. Kompetensi kepribadian, D. Kompetensi profesional. Ya, jawabannya adalah D. Kompetensi profesional. Oke, soal berikutnya. Keinginan dan usaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah merupakan ranah A. Kompetensi sosial, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi pedagogik. Jawabannya adalah B. Kompetensi kepribadian. Oke, soal nomor 68. Dalam suatu sekolah, beberapa guru sedang bekerja dan merancang, melaksanakan dan mengevaluasi proses hasil belajar. Kegiatan tersebut merupakan usaha guru untuk mengembangkan diri ranah A. Kompetensi sosial dan pedagogik, B. Kompetensi profesional dan pedagogik, C. Kompetensi kepribadian dan profesional, D. Kompetensi kepribadian dan sosial. Jawabannya adalah C. Kompetensi kepribadian dan profesional. Ya, berikutnya. Seorang guru menyusun RPP harus dilandasi kesadaran bahwa A. RPP merupakan bagian dari administrasi sekolah, B. Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang harus direncanakan, C. RPP merupakan bagian kelengkapan portofolio sertifikasi, D. Proses pembelajaran merupakan proses yang harus didokumentasikan. Jawabannya adalah B. Ya, berikutnya. Nomor 70. Seorang guru yang perokok membiasakan diri untuk tidak merokok di kelas, di ruang guru, di ruang tatip sekolah, dan di ruang BK maupun dalam rapat guru. Guru perokok tersebut tengah mengembangkan diri dalam ranah A. Kompetensi profesional, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi sosial, D. Kompetensi pedagogik. Jawabannya adalah B. Kompetensi kepribadian. Ya, nomor 71. Paikem adalah pembelajaran yang A. Efektif, intrinsik, komunikatif, efektif dan menyenangkan, B. Aktif, inovatif, kreatif, edukatif dan menyenangkan, C. Aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, D. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Jawabannya adalah C. Ya, soal nomor 72. Expert group pada belajar kooperatif mendiskusikan A. Masalah tiap-tiap kelompok yang ada, B. Masalah tiap-tiap kelompok beda dari tiap-tiap kelompok, C. Masalah tiap-tiap yang didiskusikan pada kelompok, D. Masalah dari tiap-tiap kelompok secara mendalam. Ya, jawabannya adalah D. Ya, berikutnya.
Untuk mendorong dan membuat siswa menjadi lebih aktif dan terbuka untuk memberi jawaban secara sukarela, guru dapat menerapkan A. Brainstorming, B. Concept mapping, D. Questioning, D. Role playing. Jawabannya adalah A. Brainstorming. Ya, berikutnya problem solving dan discovery learning dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam hal A. Individual thinking, B. Direct thinking, C. Critical thinking, D. Personal thinking. Jawabannya adalah C. Soal nomor berikutnya. Prinsip cooperative learning kecuali A. Kerjasama mencapai tujuan, B. Kemampuan kerja individu, C. Saling interaksi, D. Saling tergantung tapi saling memberi. Ya, jawabannya adalah B. Kemampuan kerja individu. Ya. Soal berikutnya. Memilih media mempertimbangkan A. Kesesuaian media dengan tujuan, materi, dan perkembangan siswa, B. Kecanggihan media, C. Kesesuaian media dengan paradigma pembelajaran, D. Kelengkapan dan kualitas media. Jawabannya adalah A. Kesesuaian media dengan tujuan, materi, dan perkembangan siswa. Ya, next. Pemilihan satu modul pembelajaran terutama dilakukan berdasarkan A. Standar kompetensi, ciri mata pelajaran atau pokok bahasan, B. Teori yang dipahami guru, C. Keinginan dan putusan bersama, D. Tersedianya waktu dan dana yang ada. Ya, jawabannya adalah A. Standar kompetensi, ciri mata pelajaran atau pokok bahasan. Ya. Nomor 78. Guru menggunakan media dalam mengajar karena A. Tuntutan kurikulum, B. Anjuran KS, C. Media membantu siswa agar lebih mudah memahami, D. Keberadaan media mengurangi beban tugas guru. Ya, jawabannya C. Media membantu siswa agar lebih mudah memahami. Ya. Berikutnya, penggunaan media efektif bila A. Dapat membantu guru mempercepat materi, B. Meningkatkan motivasi siswa melalui bermain, C. Dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa, D. Dapat menyelesaikan materi ajar melebihi target. Ya, jawabannya adalah C. Nah, nomor 80. Keuntungan media dibuat guru kecuali A. Sesuai dengan tingkat atau karakteristik belajar, B. Sesuai dengan tingkat tujuan yang dicapai, C. Sesuai dengan tingkat karakteristik guru, D. Sesuai dengan materi yang disajikan. Jawabannya C. Sesuai dengan tingkat karakteristik. Ya, nomor 81. Setelah membaca teks, siswa diharapkan mengidentifikasi sedikitnya 5 kata kerja dengan tepat.
Untuk itu, guru menggunakan media teks. Pertanyaan ini berkaitan dengan kriteria A. Kesesuaian, B. Tingkat kesulitan, C. Ketersediaan, D. Kualitas teknis. Ya, jawabannya adalah A. Kesesuaian. Ya. Nomor 82. Media yang kita gunakan di kelas hendaknya memiliki tingkat kejelasan bagi siswa, termasuk tulisan guru harus bisa dibaca oleh siswa. Ini berkaitan dengan kriteria A. Kesesuaian, B. Tingkat kesulitan, C. Ketersediaan, D. Kualitas teknis. Jawabannya adalah D. Kualitas teknis. Ya, soal berikutnya. Hasil kegiatan berikut yang paling tepat diukur dengan non-tes adalah A. Kemampuan siswa memahami materi, B. Keaktifan siswa belajar di kelas, C. Keaktifan siswa menulis karangan, D. Keterampilan siswa menulis paparan atau cerita. Jawabannya adalah B. Keaktifan siswa belajar di kelas. Nomor 84. Penilaian dengan portofolio bertujuan untuk mengetahui perkembangan A. Kemampuan memahami materi, B. Siswa mengerjakan tugas, C. Kerajinan dan kreativitas siswa, D. Hasil belajar siswa secara keseluruhan. Ya, jawabannya adalah D. Hasil belajar siswa secara keseluruhan. Ya, berikutnya. Kegiatan belajar berikut yang tepat dievaluasi tes kinerja: A. Berhitung, B. Memecahkan masalah, C. Melakukan percobaan, D. Membuat karya tulis. Jawabannya adalah C. Melakukan percobaan. Ya, nomor 86. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas, seorang guru melakukan kegiatan berikut. A. Menganalisis hasil ujian siswa sebelum menentukan jumlah siswa yang belum tuntas. 2. Memisahkan siswa yang nilainya di atas dan di bawah standar, kemudian memilih metode mengajar yang berbeda untuk kedua kelompok. 3. Melakukan refleksi terhadap kelemahan metode yang digunakan dan memperbarui pada pelajaran berikutnya. 4. Menerapkan metode mengajar bagi siswa yang menjalani remedi, kegiatan yang dapat memperbaiki kualitas pembelajaran guru di kelas adalah A. 1, 2, 3, B. 1 dan 2, C. 2 dan 4, D. 1, 2, 3, dan 4. Ya, jawabannya adalah A. 1, 2, dan 3. Ya, soal berikutnya.
Kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan kelanjutan kecakapan hidup atau life skill bagi anak didik adalah A. Mempresentasikan hasil diskusi, B. Membuat karya tulis, C. Membuat model, D. Kerja sama dengan kelompok. Jawabannya adalah B. Membuat karya tulis. Nomor 88. Dalam mengembangkan alat evaluasi, guru harus memperhatikan A. Kompetensi dasar, indikator, dan materi ajar dan SKBM. B. Kesesuaian dengan materi ajar. Soal harus mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. C. Hasil belajar soal harus dibuat sedemikian rupa agar sebagian besar siswa mencapai standar ketuntasan belajar minimal. D. Analisis hasil evaluasi tidak harus dilakukan karena nilai yang diperoleh rata-rata dengan nilai ujian pada materi selanjutnya. Jawabannya adalah A. Kompetensi dasar, indikator, dan materi ajar dan SKBM. Nomor 89. Pernyataan berikut yang benar tentang asesmen adalah A. Proses pengukuran tes untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa setelah mengikuti pelajaran. B. Proses pengumpulan informasi tentang peserta didik berkenaan dengan apa yang mereka ketahui dan apa yang dapat mereka lakukan. C. Melakukan penilaian kemampuan siswa menerima pelajaran. D. Penilaian tingkat kecerdasan siswa. Ya, jawabannya adalah A. Proses pengukuran tes untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa setelah mengikuti pelajaran. Ya. Berikutnya, tulisan karya ilmiah skripsi, tesis, disertasi tergolong karya ilmiah yang A. Disajikan dalam bentuk artikel atau makalah. B. Ditulis berdasarkan bukan hasil riset. C. Kajian ilmiah yang ditulis dari hasil riset. D. Berupa kajian teoritis. Jawabannya adalah C. Kajian ilmiah yang ditulis dari hasil riset. Ya, oke. Berikutnya, ketika Anda tahu ada siswa berbeda agama tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamaannya, maka yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Tetap meminta siswa tersebut mengikuti pelajaran tambahan. B. Memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal ritual keagamaannya. C. Menyerahkan keputusan kepada siswa. D. Memberi nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan menyerahkan keputusannya kepada siswa tersebut apakah akan mengikuti atau tidak. E. Membolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain. Jawabannya adalah E. Membolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberikan kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain. Oke, nomor 92. Dalam pelajaran menuju sekolah, pola pemberhentian di perempatan Anda
Anda melihat siswa SMA pengendara motor berhenti melewati garis marka jalan. Anda akan melakukan apa? A. Menegur dengan tegas agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. B. Menjelaskan di depan kelas tentang kasus yang Anda alami agar siswa tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. C. Menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. D. Berteriak dengan keras agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. E. Memotret kejadian itu dan menyampaikan pelanggaran itu kepada para siswa di sekolah agar tidak melakukan hal seperti itu. Jawabannya adalah C. Menegur dengan santun. Ya. Nomor 93. Suatu ketika Anda menjadi tuan rumah dalam acara rutin pertemuan warga RT. Semua warga RT diundang untuk acara pertemuan rutin setiap bulan. Tamu pertama yang datang ke rumah Anda adalah seorang warga paling miskin di RT. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyalami tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. B. Membiarkan tamu pertama itu mencari tempat duduk sendiri karena tamu lain juga Anda perlakukan seperti itu. C. Meminta tamu pertama untuk duduk di kursi deretan paling depan untuk menghargai tamu yang datang paling awal. D. Sembari menunggu tamu lainnya, Anda menemani tamu tersebut sambil ngobrol tentang hal-hal ringan. E. Mengajak tamu tersebut ke belakang dan menawarinya untuk makan. Setelah itu, meminta bantuan untuk menyiapkan makanan dan minuman. Jawabannya adalah A. Menyalami tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Ya, berikutnya. Ada siswa yang kurang bergairah belajar di kelas Anda. Terkait dengan hal ini, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah A. Membiarkan saja karena sangat mungkin siswa tersebut tidak berminat pada mata pelajaran. B. Mengingatkan, namun bila tidak ada kemajuan, abaikan saja dan fokus pada siswa-siswa yang lain yang menunjukkan kemajuan. C. Membangkitkan semangat siswa untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. D. Menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. E. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Jawabannya adalah E. Ya. Nomor 95. Bayangkan suatu ketika Anda sedang berjalan bersama dengan anak Anda. Tiba-tiba ada orang memaki Anda secara tidak sopan, padahal Anda merasa tidak berbuat salah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membalas makian orang itu agar anak melihat Anda bukan orang tua yang lemah dan mengajarkan pertahanan diri. B. Menarik orang itu sambil membentaknya agar anak melihat bagaimana caranya membalas perlakuan orang yang tidak benar. C. Memberi pelajaran orang itu dengan membentaknya untuk menunjukkan kepada anak bagaimana caranya menjaga harga diri. D. Mendiamkan orang itu dan segera menyingkir dari tempat agar anak belajar bagaimana cara menghindari keributan. E. Mengajak bicara baik-baik dan tegas
agar anak melihat bagaimana caranya berkomunikasi dalam kondisi sengketa? Jawabannya adalah E. Ya. Berikutnya, Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan ke sekolah meskipun sudah memasuki usia sekolah. Karena anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus. Sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima ABK sebagai siswanya. B. Menyarankan kepada orang tuanya agar menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa agar tidak melanggar hak asasi manusia. C. Meminta aparat desa untuk mendatangi orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya yang menyandang ABK. D. Meminta guru SLB atau guru pendamping khusus untuk mendatangi dan meyakinkan orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya. E. Meminta aparat dinas pendidikan untuk mendatangi orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya yang menyandang ABK. Jawabannya adalah A. Ya. Nomor 97. Seorang siswa kedapatan membawa handphone ke sekolah, padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, bagaimana Anda menanggapi permasalahan tersebut? A. Memanggil siswa dan menasehatinya agar dia tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah, karena akan mengganggu konsentrasi belajarnya. B. Apabila mengetahui siswa yang membawa handphone, segera menyampaikan hal ini pada wali kelas serta guru bimbingan dan konseling untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. C. Saya akan lebih aktif dan mencegah agar siswa tidak membawa handphone ketika di sekolah dengan cara melakukan pemeriksaan sebelum bel masuk kelas dan menyita HP untuk sementara waktu. D. Saya menemui siswa tersebut yang membawa handphone saat di sekolah maupun di kelas serta memberikan teguran langsung dengan harapan tidak mengulangi pelanggaran tersebut. E. Merampas handphone dan memanggil orang tua siswa tersebut agar ikut mengingatkan anaknya jangan sampai membawa handphone ke sekolah. Jawabannya adalah B. Nomor 98. Salah satu tugas guru piket adalah membuat surat keterangan pemeringan poin pelanggaran bagi guru, karyawan, dan siswa yang dapat terlambat. Poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberikan sanksi sesuai kesepakatan. Ketika Anda menjadi guru piket, ada seorang guru dan anaknya datang terlambat 30 menit. Sesuai aturan, datang terlambat 30 menit harus diberi poin pelanggaran sebanyak 30 poin. Tiba-tiba teman Anda yang terlambat tersebut meminta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat keterangan poin pelanggaran karena alasan ban motor pecah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memenuhi permintaan teman Anda karena alasannya masuk akal, tetapi Anda laporkan kasus tersebut kepada kepala sekolah. B. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran sesuai aturan, tetapi hanya untuk anaknya dan dilaporkan kepada kepala sekolah.
C. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya meskipun jumlah poin dikurangi. D. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya sesuai aturan. E. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada keduanya dan melaporkan kepada kepala sekolah atas kasus ini. Jawabannya adalah D. Ya, 99. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. B. Siswa menugaskan membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. C. Saya bekerja sama dengan orang tua untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. D. Saya meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. E. Saya mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasa. Jawabannya adalah A. Ya, nomor terakhir. Seorang anak berminat kepada kelompok pembintang bidang ilmu pengetahuan sosial ketika memilih studi lanjut ke SMA. Namun, orang tuanya bersikukuh agar anaknya memilih peminatan pada bidang ilmu pengetahuan alam. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokteran dan kurang meminati mata pelajaran ilmu biologi, matematika, serta fisika kimia. Sebagai wali kelas, apa yang Anda lakukan? A. Menasihati si anak untuk patuh pada orang tua yang telah memilihkan masa depan yang baik karena tidak ada orang tua yang berniat menjerumuskan anaknya. B. Memberikan saran kepada orang tua dan si anak untuk mengenali secara objektif kemampuannya dengan konsultasi pada psikolog untuk memilih bidang peminatan yang sesuai. C. Menyarankan kepada si anak untuk menyampaikan pada orang tua bahwa dirinya tidak berminat dan merasa tidak mampu kuliah pada jurusan kedokteran. D. Melakukan kunjungan rumah dengan membawa data prestasi si anak sebagai bahan diskusi dengan orang tua, memahami potensi anaknya. E. Bersama guru BK, Anda sebagai wali kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif. Ya, jawabannya adalah E. Ya, demikian pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.